Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Febrianisa Putri Bangun dan teman saya Nacita Ramania, saya Adinda, saya Amanda, dan saya Dian Soleha. Dalam video ini kami akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah ekonomi mikro tentang pola perekonomian. Dalam materinya kami akan menyelesaikan suatu kasus, yaitu kasus di dalam pola perekonomian. Kalian penasaran? Ikuti kami terus ya. Bye-bye! Baik, sekarang kita sudah ada di pangkalan tugas milik Bapak dalam berbagai. Untuk sekarang kita bersama sebelumnya yaitu Ibu sebelumnya kita terima kasih dulu pada Ibu karena sudah menyempatkan waktunya untuk bertanya di makanan ini ternyata si tidak mampu cuma satu kali, ya otomatis yang tiga kan ya dua pos yang menarik kayak udah siapa yang mampu daripada tidak ditahan otomatis Perkenalkan, saya Adinda. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas pola perekonomian 3 sektor dari rumah tangga produsen atau RTP, yaitu Pertamina sebagai penyedia awal gas LPG. Salah satu strategi yang dilakukan Pertamina untuk menciptakan konsumen LPG adalah dengan menetapkan harga jual yang di bawah harga keekonomiannya. Selisih harga tersebut disubsidi Pertamina. Produk awal LPG yang dikeluarkan oleh Pertamina terdiri dari 2 jenis, yaitu LPG tabung ukuran 12 kilo untuk rumah tangga dan industri kecil, serta LPG tabung 50 kilo untuk kalangan industri. Secara garis besar, pemanfaatan LPG sebagai sumber energi digunakan untuk pemenuhan kebutuhan panas, penerangan, dan sumber tenaga. Pemenuhan kebutuhan panas dari LPG didorong oleh kebutuhan rumah tangga seperti memasak, pemanas ruangan, pemanas air, dan sebagainya. Kebutuhan inilah yang kemudian mendominasi pola konsumsi LPG Indonesia. PT Pertamina sebagai badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kilo juga melakukan pengawasan operasional terhadap depot LPG, SPBE, dan agen atau penyalur. Sekian materi dari saya. Saya Nacita Ramania akan lanjutkan materi, yaitu RTN atau Rumah Tangga Negara terhadap penjualan LPG 3 kg. Dalam hal pendistribusian LPG 3 kg hingga sub penyalur, pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota berwenang dalam hal pengawasan distribusinya sesuai wilayah administrasinya. Merujuk peraturan perundang-undangan bahwa pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota memiliki wewenang dalam menjamin ketersediaan LPG 3 kg sebagai kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat provinsi di tingkat wilayahnya. Lebih jauh melakukan pemantauan kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg pada tingkat pasar provinsi, penyalur LPG 3 kg hingga konsumen LPG 3 kg di masing-masing wilayah administrasinya.
Selain itu, pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota juga berwenang menetapkan LPG 3 kg pada titik serah di sub penyalur atau pangkalan. Ada pertimbangan dalam penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 kg oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian. Setelah penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 kg di masing-masing wilayah, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota juga berwenang melakukan pemantauan dan pengelolaan informasi terkait harga eceran tertinggi LPG 3 kg di tingkat pasar provinsi dan kabupaten atau kota. Pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota juga melakukan pengawasan terhadap ditaatinya harga eceran tertinggi terhadap LPG 3 kg. Perkenalkan, saya Amanda Febriani. Selanjutnya, untuk rumah tangga konsumen, penggunaan LPG juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang cukup besar karena nilai kalori efektif LPG lebih tinggi dibandingkan minyak tanah. Sehingga, biaya pemakaian LPG untuk keperluan memasak lebih murah. LPG digunakan terutama sebagai bahan bakar memasak. Konsumen LPG bervariasi, mulai dari rumah tangga, kalangan komersial, restoran, dan hotel, hingga industri. LPG merupakan sumber daya alam yang sangat berlimpah di bumi kita. Dewasa ini telah banyak manfaat dari gas LPG yang digunakan untuk membantu kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari dalam era modern yang sekarang, di mana peralatan yang sudah canggih dan praktis. Konsumen akan terus membeli produk di toko tersebut dan tidak akan melakukan perpindahan produk, bahkan konsumen akan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain dan secara tidak langsung usaha tersebut mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dian Soleha. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai kendala. Kendala yang sering kita hadapi pada usaha LPG ini ialah terjadi kelangkaan pada produksi LPG itu sendiri. Tingginya penggunaan gas LPG dapat menimbulkan kelangkaan. Tak bisa kita pungkiri, komoditi satu ini memang menjadi incaran banyak pihak, bisa dari ibu rumah tangga hingga usaha kuliner. Meningkatnya penggunaan LPG di waktu tertentu seperti waktu Lebaran dan Natal juga dapat memperburuk kondisi ini. Stok LPG yang kian menipis tidak diimbangi dengan percepatan proses distribusi, akibatnya akan menyebabkan kelangkaan tabung gas LPG menjadi tak terhindarkan. Tabung gas yang ukurannya lebih besar juga akan sulit mengunggah minat masyarakat untuk beralih, sebab harganya yang sangat tinggi. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan akibat kelangkaan gas LPG yaitu penurunan order bagi pebisnis yang bergerak di sektor rumah makan, aktivitas masyarakat terganggu, terjadi spekulasi harga gas LPG, dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Saya Febriani Saputri Bangun, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait kendala pada usaha gas LPG, yaitu kelangkaan yang menyebabkan lonjakan harga. Solusinya seperti yang dijelaskan pada Ibu Malastina di video kasus sebelumnya, bahwa ia menghimbau kepada semua pemilik usaha gas untuk tidak mengambil kesempatan dan tidak melanggar aturan harga eceran tertinggi. Ia juga mengajak semua pihak untuk melakukan pengawasan dan mencegah penimbunan gas. Saya akan memberikan kesimpulan dari semua pemaparan teman-teman saya bahwa dalam kegiatan perekonomian, pendistribusian LPG ini melibatkan perekonomian 3 sektor, yakni dari konsumen, kembali ke pabrik untuk diproses ulang, dan kembali lagi ke konsumen sebagai barang baru. Mengapa begitu? Karena awalnya gas LPG berasal dari depot LPG. Lalu dari depot tersebut disalurkan ke SPPBE, yaitu Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk LPG yang dikelola oleh Pertamina. Selanjutnya disalurkan ke pemerintah untuk ditetapkan harga eceran tertingginya.
Lalu dari pemerintah disalurkan lagi ke agen LPG, dan dari agen disalurkan ke subagennya yang sering kita sebut sebagai pangkalan. Nah, dari pangkalan itulah mereka berhubungan langsung dengan pengecer, warung, pengguna konsumsi lainnya yang sering kita sebut bahwa gas LPG ini akan kembali lagi ke tangan konsumen tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok 6 tentang pola perekonomian. Kami pamit undur diri. Ingat slogan kami ya, stop timbun gas, Stop ambil hak rakyat kecil. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.